Kata sambutan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-102 memberikan sebuah informasi yang sangat penting tentang apa yang disebut dengan ketegasan seorang Prabowo. Ketegasan Prabowo ini antara lain diperlihatkan dengan sikapnya yang akan melihat dengan baik dan tidak segan-segan terhadap para pejabat negara, dan dalam hal ini adalah para pembantunya yang bandel-bandel dan ndablek dan tidak seiring dan sejalan dengan arah kebijakan Prabowo sebagai presiden, maka ia akan menindaknya dengan tegas. Apakah pernyataan seorang Presiden Prabowo Subianto ini dimaksudkan untuk memberikan catatan-catatan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya, dan ini sekaligus sinyal bahwa apa yang digadang-gadang akan terjadi di 100 hari pemerintahan Prabowo, yaitu reshuffle kabinet, benar-benar akan terbukti. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel yang saya miliki ini. Teman-teman, ketegasan Presiden Prabowo Subianto perlu kita apresiasi, bahwa semakin lama kita melihat sosok Presiden Prabowo adalah orang yang memang harusnya menjadi seorang presiden dalam arti yang sebenarnya, dalam arti yang sesungguhnya. Selama ini ia terkesan sebagai seorang presiden yang ada dalam bayang-bayang mantan presiden, yaitu Jokowi, dan tidak independen atau tidak mandiri. Tapi makin lama kita diyakinkan bahwa gestur seorang Prabowo, termasuk keyakinan-keyakinan dasar yang ia miliki, bahwa ia adalah seorang presiden yang dipilih secara sangat signifikan oleh rakyat Indonesia yang memberikan amanah kepadanya, itu adalah sebuah legasi dan legitimasi paling kuat untuk membuat seorang Prabowo harus yakin bahwa ia adalah memang benar-benar seorang presiden. Karena itu teman-teman, ketika kita melihat perayaan ulang tahun Nahdlatul Ulama ke-102 tahun pada tahun ini, di mana Prabowo hadir untuk memberikan kata sambutan resmi mewakili pemerintah, ia lagi-lagi menunjukkan sikap dan prinsip tegasnya bahwa terhadap para pembantunya, para pejabat negara yang selama ini mungkin dianggap tidak seiring sejalan dengan apa yang digariskan oleh Prabowo sebagai presiden, ia tidak segan-segan untuk menindak. Bahkan ia menyebut istilah, ada pejabat yang bandel dan ada pejabat yang ndablek. Apakah kedua istilah ini merupakan istilah-istilah yang ia angkat dan ia jadikan semacam pisau analisis untuk melihat dan merekam berbagai macam sepak terjang para pembantunya itu, yang selama ini sudah diamati oleh publik luas, para pengamat politik, bahwa ada para pembantu-pembantu presiden yang tidak sejalan dengan apa yang dimaui oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, apa yang digadang-gadang bahwa presiden sudah waktunya memikirkan ulang beberapa pembantunya, yaitu para menterinya, itu benar-benar dinanti oleh publik luas, bahwa langkah itu adalah langkah yang terbaik untuk memastikan bahwa jalannya roda pemerintahan di masa pemerintahan Prabowo sebagai presiden, maka semua hal bisa dilakukan dengan terencana, terukur, dalam semangat soliditas, solidaritas di antara presiden dan para pembantunya. Dalam konteks ini teman-teman,
kita memberikan dukungan dan apresiasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak perlu takut dan khawatir dan segan-segan. Ia memiliki hak yang sangat signifikan dan sangat mendasar karena konstitusi memberikan amanat kepadanya bahwa di tangannya maka roda pemerintahan ini harus tetap dijalankan. Dan salah satu targetnya adalah memastikan seluruh gerak dari pemerintahan Prabowo yang disupport oleh para pembantunya, yaitu para menteri dan kepala-kepala badan yang setingkat menteri, itu visinya sama dan misinya sama. Dan target-targetnya adalah untuk memastikan negara hadir, negara tidak absen, dan negara memberikan dampak yang signifikan bahwa Indonesia harus dibawa menjadi negara yang semakin baik ke depan. Dalam konteks ini teman-teman, istilah bandel dan dablek ini misalnya antara lain apakah ini bisa kita kategorikan sebagai sebuah sinyal bahwa evaluasi Prabowo itu misalnya diarahkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang beberapa hari kemarin menunjukkan sikap yang justru kontraproduktif dengan kebijakan terkait dengan ada tidaknya gas melon yang regulasinya itu sempat mempersulit rakyat miskin untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Dan ketika Prabowo mengintervensi kebijakan Kementerian ESDM, dalam hal ini kebijakan sang menteri Bahlil, maka itu memberikan indikasi dan pesan bahwa Prabowo serius berbagai macam upaya di kementerian terkait untuk memastikan tidak boleh ada kementerian yang dalam kapasitas mengurusi hajat hidup orang banyak itu yang justru menghambat jalannya kesejahteraan bagi rakyat, khususnya rakyat miskin, untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Intervensi Prabowo sebagai presiden untuk segera menyelesaikan kisruhnya gas melon LPG 3 kg itu memberikan pesan bahwa ada memang para pembantunya yang dablek, yang bandel, dan karena itu publik luas menunggu bahwa pada waktunya Presiden Prabowo Subianto akan memberikan evaluasi yang mendasar terkait dengan kinerja dari pemerintahannya 100 hari yang sudah kita lewati ini. Tetapi teman-teman, tentu Presiden Prabowo memiliki hitung-hitung politik. Ketika kita membincang sosok Bahlil Lahadalia, ia selama ini dikenal sebagai loyalis Jokowi dan sekaligus juga hari ini ia melanjutkan tugasnya sebagai menteri di pos yang berbeda bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan ini memberi pesan bahwa tidak mudah seorang Prabowo untuk melakukan evaluasi ketika ia masih tersandra dengan kaitan dan hubungan-hubungan, relasi-relasi yang saya katakan tadi. Apalagi kemudian Bahlil juga dikenal sebagai Ketua Umum Partai Golkar sebagai salah satu kekuatan pendukung pemerintahan Prabowo bersama Gibran. Apakah ada keberanian dari seorang Prabowo untuk melakukan evaluasi yang mendasar terhadap para pembantunya, tetapi sinyal bahwa ada para pembantunya yang bandel dan dablek itu menjadi pesan tersendiri bahwa Prabowo memiliki kartu truf untuk memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang melakukan tindakan yang kontraproduktif bahkan menghambat kesejahteraan rakyat banyak. Publik luas menanti kinerja yang nyata dari seorang Prabowo Subianto untuk menjadi presiden dalam arti yang sebenarnya.